Jadi semingguan yang lalu pas saya lagi riding sendirian di Puri Loop, saya ikut nempel aja ke peleton yang nggak saya kenal gitu ya. Peletonnya ini bukan yang di video ya, ini ilustrasi aja pas riding waktu itu ya, tempatnya sama di Puri, di Loop Puri. Jadi ya seperti biasa, kalau saya joinan peleton itu saya masuk dari paling belakang peleton, sebelah kiri. Ya kiri atau kanan sama aja lah, tergantung kosongnya si peleton itu. Pas saya join, ini rider di samping kanan saya itu bukannya jalan ke depan, tapi dia ini malah sering mepetin saya. Jadi dia ada di posisi kanan saya, tapi sering mepet ke kiri gitu ya. Dia ini kadang bisa ke kiri, ke kanan gitu, malah membahayakan gitu. Pas dipepet itu saya udah kasih warning sekali dua kali, oi 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 gitu ya. Sambil saya nengok ke kanan dia, saya nengok ke dianya. Kasih tahu kalau jalan saya itu udah habis gitu. Tapi ini ridernya yang di kanan saya itu mukanya lempeng aja ke depan. Nggak bilang sorry, nggak apa-apa gitu ya, lempeng aja. Kok ini jadi sikut-sikutan gini gitu ya. Posisinya dia ini juga maju mundur. Kemudian beberapa lama kemudian saya pindah ke rider yang lain di peleton yang sama gitu ya. Tapi ternyata juga sama. Ini pada kayak ridernya yang nggak pernah ikut peletonan gitu. Kedua orang ini kebetulan kaosan, nggak pakai jersey, nggak pakai cleat. Ya mungkin ini masih newbie lah. Akhirnya ya saya keluar aja dari peletonnya daripada sayanya yang celaka. So akhirnya saya bikin postingan ini. Sebetulnya sih sebelumnya gitu ya, saya nggak ngerasa kalau aturan berpeloton itu sesuatu yang harus diajarin, karena ini sebetulnya self-explanatory lah. Karena saya dari motoran, touringan beberapa kali, harusnya ini udah natural aja. Harusnya rider yang ikut peletonan itu paham, paling nggak ikut barisan aja. Tinggal dua-dua atau satu-satu, tahan posisi aja. Ya udah gitu aja. Soal kenapanya, dasarnya itu nggak usah dijelasin gitu ya. Tinggal mikir sendiri aja harusnya. Kita jalan di peletonan sepeda itu jalan di 30-an plus, 30-an km per jam, dengan rem yang kayak gitu, rem jepit, dengan jarak yang nempel-nempel. Pikir sendiri aja gitu. Otomatis sebisanya seluruh barisan itu jalan dengan sesmooth mungkin, dengan speed yang sestabilnya, konsisten. Kalau depan itu tiba-tiba berhenti, yang belakang nggak sempet ngerem, itu akhirnya ya bisa jatuh bareng, celaka bareng-bareng. Nyebelin kalau pas peletonan depan kita itu orangnya kagetan, sering kagetan ngerem mendadak, abis itu goesnya forsir ngebut kejar yang di depan. Ini bahaya banget, dan paling nggak itu juga bikin cepet capek gitu kan. Jadi kita akan lihat produksinya Tour de Cure, Riding to Cure Cancer. Ini Vans Riding etiket group ride lah. Produksinya tahun 2013, sekarang 2020. Tapi saya lihat ini masih sangat relevan. Lihat di bagian bunch formation, ini ada formasi 22. Riding itu sejajar kiri kanan, nggak ada yang lebih maju. Belakangnya itu juga sama, tinggal ngikutin. Kalau di manual itu bilangnya jarak antar baris itu 1 sampai 1,5 meter. Tapi kenyataannya kalau saya lihat ya 0,5 sampai 1 meter cukup lah, supaya anginnya itu dibukain oleh rider di depan. Tambahan jarak, ini katanya jarak antar rider itu 3-4 meter kalau kondisi basah dan hujan gitu. Cuman ya 3-4 meter itu jauh banget.
Berikutnya, jangan cuman lihat rider di depannya aja, tapi juga mesti tahu, aware gitu sama kondisi sekeliling. Misalnya mau mendekati lampu merah, ya harus tahu pada melan. Merah. Sebisanya juga itu kita udah tahu rutenya, jadi udah tahu kapan kita mau belok, kapan melannya. Berikutnya soal half wheeling, nggak boleh half wheel atau overlap wheels. Jadi misal rider di depan itu ada lubang dan dia harus menghindar, buang ke kanan gitu ya. Rider yang di belakangnya yang udah half wheel itu nggak lihat, itu bisa-bisa nggak siap dan bisa nabrak yang di depan, kena. Sama juga misal rider di belakang itu mau menghindar ada lubang di kanan, dia jadinya mesti buang ke kiri, kaget gitu. Sama, ini juga bisa nabrak yang depan. So, jangan half wheel, sejajar aja. Ini manualnya panjang ya, silahkan aja di Google sendiri, download dan pelajari. Ini ada sampai cara lewatin rel kereta atau pertemuan jalan. Ini hand signal, intinya sih tunjuk aja lubangnya. Juga signalnya itu diteruskan ke rider belakang. Signalingnya itu ya complicated juga. Intinya kalau ada yang signal begini itu ada bahaya di kiri atau di kanan. Ini hand signal untuk pindah formasi dari barisan 22 ke 11. Ini saya nggak pernah lihat ada yang signaling kayak begini gitu ya. Kayak ada hiu di depan. Biasanya itu kalau mau pindah dari 22 ke 11 itu angkat tangan aja, kemudian tunjuk aja ke atas. 1 ya untuk formasi 11. Angka 2 untuk kembali ke formasi 22. Ini panduannya masih panjang lagi ya, sampai ada rotating jadi road captain, RC-nya gantian. Yang penting sih konsisten, stabil, jangan kagetan. Makanya ada yang bilang juga jangan freewheeling. Tapi yang paling penting ya jangan ngerem dadakan. Speednya kalau bisa dijaga sekonsisten mungkin. Berikutnya ikuti aturan jalan, ya yang gampang aja, lampu merah ya berhenti. Ini yang mesti dibawa pas riding. Ini sebetulnya berlakunya nggak cuman pas lagi riding group, tapi juga berlaku pas lagi riding sendirian. Bawa repair kit, pompa ban dalamnya juga kalau kilencer. Ini sampai bawa 2 gitu ya. Tire lever, bawa duit, ya isi saldo GoPay, sama mungkin ya kartu ATM kali ya, kali-kali aja. Juga bawa ID kalau sampai celaka ketahuan kitanya ini siapa. Sepedanya itu juga harus dalam keadaan oke, servisnya benar, reguler, nggak ada yang aneh-aneh. Cek tekanan ban udah benar. Oke, segitu dulu ya. Memang nggak semua yang ada di manual itu applicable, jadi ya perlu disesuaikan. Ya lihat-lihat aja manual lain, kemudian lihat video-video lain tentang safety berkendara gitu. Ya harusnya udah banyak lah yang pernah mengulas. Ingat aja kalau riding di grup itu nyawa kita itu bergantung pada grupnya. Kalau grupnya malah berbahaya, ya langsung keluar aja. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Stay safe, stay fit, dan bye.